Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Hari penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, hari perhentian Tuhan. Kita mau memasuki ibadah kita dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Kita telah sampai pada hari ini di penghujung bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru. Semua karena kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam segala situasi apapun dalam hidup kami Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, di pagi hari ini, di hari perhentian yang telah Engkau sediakan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layak menerima penghormatan dan penyembahan kami. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak diagungkan dan ditinggikan di dalam hidup kami, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mau memasuki ibadah kami Tuhan, dengan hati penuh pengucapan syukur, dengan hati yang penuh cinta kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 14 bagian A. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa ayat ini adalah bagian dari pesan yang disampaikan oleh Yosua kepada orang Israel. Supaya orang Israel memilih mau beribadah kepada siapa. Jika sudah mengetahui kebaikan-kebaikan Tuhan, pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel pada waktu itu. Dan Yosua menyatakan sikap dia dan keluarganya. Bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, seperti kata firman Tuhan, dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa paksaan. Tetapi dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Mazmur dan nyanyian rohani. 131 ayat 1 dan ayat yang kedua. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan setia, Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik kepada kita, biarlah kita menyerahkan supaya hidup kita dipimpin oleh tangan Tuhan di dalam dunia ini. Dan hanya Tuhan yang boleh menjadi kepuasan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh penyerahan dan cinta kepada Tuhan. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca dan memuji Tuhan dari Mazmur pasal 11. Kita akan membaca Mazmur pasal 11 sambil memuji Tuhan bersama dengan pemazmur. Saya akan memimpin pembacaan, saya undang Bapak Ibu juga boleh membaca di tempat masing-masing.
Mari kita memuji Tuhan. Untuk pemimpin musik oleh Daud, aku berlindung di dalam Yahweh, bagaimana engkau dapat berkata kepada jiwaku, mengembaralah ke gunungmu seperti seekor burung. Lihatlah, orang fasik melentur busur. Mereka memasang anak panahnya dan siap untuk memanah orang yang tulus hati dari dalam kegelapan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Yahweh di dalam bait-Nya yang kudus, tahta Yahweh di dalam surga, matanya melihat, sorot matanya akan menguji anak-anak manusia. Yahweh menguji orang benar, tapi jiwanya membenci orang fasik yang mencintai kekerasan. Dia menghujani orang fasik dengan jerat, api dan belerang serta angin yang membakar akan menjadi isi piala mereka. Sebab Yahweh adalah benar, Dia mencintai kebenaran. Orang yang tulus hati akan memandang wajah-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat bijak yang mungkin tidak asing lagi, yang pernah kita dengar di telinga kita adalah Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita mulus, tetapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa Dia ada menyertai kita. Kalimat bijak ini tertuang, kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 11 yang kita baca tadi. Ya, kita lihat bahwa orang benar itu menjadi sasaran orang fasik. Mereka memasang anak panahnya siap untuk memanah orang yang tulus hati dari dalam kegelapan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, si jahat itu dia akan semakin giat ya untuk menyasar kita ya, untuk bagaimana dia bisa menghancurkan kita. Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, Yahweh di dalam bait-Nya yang kudus. Tahta Yahweh di dalam surga. Matanya melihat, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Hidup kita itu tidak lepas, tidak pernah terlepas dari pemandangan Tuhan. Kalau dikatakan Dia ada di bait-Nya yang kudus, itu mengatakan kedaulatannya dan kuasanya. Mari kita memuji Tuhan yang memimpin hidup kita, yang menjaga hidup kita dengan kedaulatan dan kuasanya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Dia mencintai kebenaran. Orang yang tulus hati akan memandang wajah-Nya. Kalau kita menjaga jalan hidup kita lurus di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia dan kita dapat memandang wajah-Nya. Artinya Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan siap untuk menjadi pembela kita di dalam hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sungguh ya dan amin dan sungguh indah setiap kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya lebih jauh. Mari kita mempersiapkan diri. Kembali kita menyanyikan dari Mazmur dan nyanyian rohani 131 ayat yang ketiga. Dan juga kita akan menyanyikan bahasa Inggrisnya. Dan di dalam air Yordan angkatlah ketakutan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan di dalam air Yordan angkatlah ketakutan, berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya hormatku ku nyanyikan, hormatku ku nyanyikan. Guide me, oh, thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, bread
doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Ya, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih untuk hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan sebagaimana seharusnya kami ada, oleh karena kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan, juga ketidaktaatan kepada Tuhan, tapi Engkau selalu setia kepada kami, Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mensyukuri segala berkat dan kemurahan-Mu. Pada pagi ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengarahkan hidup kami menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami membutuhkan firman-Mu seperti yang Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Terima kasih Bapa, kami angkat hati kami, memuji dan menyembah-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas ya dari Abraham ya. Kita akan meneruskan untuk beberapa poin yang berikut. Jadi topik kita minggu lalu adalah memahami panggilan Tuhan, dan khususnya kita belajar dari apa yang terjadi ya atas hidup Abram ya. Pada waktu itu namanya masih Abram ya, belum Abraham, karena istrinya masih mandul, dia belum punya anak. Tapi nanti kemudian setelah dia menaati pimpinan Tuhan, lalu Tuhan memberikan dia keturunan ya yang luar biasa, yang sampai sekarang kita kenal sebagai bangsa Israel, tapi juga kita semua adalah keturunan Abraham ya, sebagai Israel rohani. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan memanggil Abram ketika dia masih ada di Ur ya, dan juga kemudian di Haran ya, untuk meninggalkan negerinya ya, meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan kita sudah membahas ya, ada 4 poin yang kita bahas minggu lalu. Yang pertama adalah panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk menaati wahyu Tuhan. Ya, jadi Tuhan memanggil dia dan dia harus belajar untuk taat. Ya, juga sama seperti kita ini ya, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, memanggil kita untuk menaati dia, ya, memberikan firman-Nya kepada kita, maka kita harus taat. Ya, sama seperti Abraham taat, maka kita juga harus taat. Jadi panggilan Tuhan adalah panggilan untuk menaati wahyu Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas minggu lalu, panggilan Tuhan adalah panggilan pemilihan yang berdaulat. Ya, artinya bahwa Abram itu dipanggil, juga dipilih oleh Tuhan, kemudian nanti menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, bukan karena dia baik. Ya, bukan karena dia lebih baik, bukan karena dia lebih saleh dari kita, enggak. Ya, Abram itu dia penuh dengan kelemahan. Ya, sebetulnya kalau kita melihat dia ini seorang yang penakut. Ya, dia seorang yang pengecut. Makanya dia bilang kepada istrinya, jangan bilang kepada Firaun bahwa engkau adalah istriku, nanti aku dibunuh. Bilang saja aku ini adalah saudara. Ya, kita ini adalah bersaudara. Ya, memang mereka ada hubungan saudara begitu.
Ya, sampai kemudian Firaun mengambil istri dari Abram, ya, tapi Tuhan bertindak, ya, sehingga itu ada tulah yang terjadi di rumah Firaun, sehingga Firaun kemudian melepaskan Sarah. Jadi Abram ini sesungguhnya penuh dengan kelemahan. Ya, dia seorang yang penakut. Ya, dan bukan hanya itu, dia juga adalah seorang penyembah berhala sebelumnya, ya, sama seperti ayahnya Tera dan juga kakek buyutnya, semua mereka itu adalah penyembah, ya, ilah-ilah yang lain, ya, bukan Yahweh Tuhan Israel. Ya, mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi Tuhan memilih dia. Ya, di dalam kedaulatannya Tuhan memilih Abram. Ya, dan juga sama, ini seperti kita, tidak ada di antara kita ini yang lebih baik dari orang lain. Ya, kita harus ingat itu. Ya, bukan karena Tuhan lebih, bukan karena apa, ini kita ini lebih baik, ya, daripada saudara-saudara kita, daripada orang-orang yang ada di luar, ya, toh, yang tidak mengenal Tuhan, enggak. Ya, tapi karena Tuhan di dalam anugerahnya, dia memilih kita, ya, dan itu ada di dalam kedaulatannya. Ya, panggilan Tuhan adalah panggilan pemilihan yang berdaulat. Ya, sehingga kita tidak boleh sombong, ya, tidak ada yang boleh kita sombongkan, ya, kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anak. Ya, kemudian yang ketiga kita juga sudah membahas bahwa panggilan Tuhan itu mahal. Ya, mengapa panggilan Tuhan itu mahal? Karena Abram, ya, diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu. Tinggalkan negerimu, bangsamu, rumah ayahmu, ya, dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Anda bayangkan, ya, kalau misalnya satu waktu, ya, ada di antara kita ini, ya, kemudian Tuhan perintahkan itu tinggalkan pekerjaanmu. Ya, dulu saya punya teman sekelas, ya, dia seorang akunting top di Jakarta. Dia seorang akuntan, ya, jadi akuntan top, ya, dan juga cukup kaya. Ya, dia itu punya penghasilan yang sangat tinggi. Dia bekerja di sebuah firma eh, itu akunting yang sangat terkenal di Jakarta. Tapi kemudian Tuhan panggil dia untuk meninggalkan segala sesuatu, lalu masuk di I3, menjadi teman sekolah saya. Saya baru taman SMA, ya, Ibu Pendeta juga baru taman SMA. Dia usia sudah 50 plus itu. Ya. Nah, waktu dia masuk di I3, ya, kemudian satu kelas sama kami belajar teologi, kemudian ada firma yang lain yang datang mendekati dia. Pak, kenapa kok meninggalkan ini firma yang itu? Pak, ini mari kerja, ya, itu mari kerja sama kami, katanya. Ya, kami akan beri gaji yang lebih tinggi dari di firma sebelumnya. Ya, dia bilang apa? Waduh, Pak, minta maaf. Tuhan sudah memanggil saya untuk melayani Tuhan full time. Ya, jadi dia tinggalkan segala sesuatu, ya, gaji yang begitu besar dia tinggalkan, ya, karena Tuhan panggil dia untuk melayani Tuhan. Ya, nah, jadi kadang-kadang juga itu bisa terjadi, ya, di dalam hidup kita. Ya, kita harus meninggalkan segala sesuatu. Ya, ini sama seperti Abraham ini. Ya, meninggalkan negerinya, Ur, ya, itu negeri yang terkenal sebagai pusat kebudayaan pada waktu itu, ya, kemudian meninggalkan bangsanya dan meninggalkan rumah ayahnya ke suatu negeri yang nggak jelas. Ya, belum tahu. Ya, Tuhan cuma bilang akan kutunjukkan kepadamu, cuma nggak tahu itu negeri apa. Ya, nah, jadi panggilan Tuhan itu terkadang sangat mahal. Ya, tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka kita harus setia, ya, kita harus taat. Ya, Yesus berkata, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ya, karena siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya, tetapi siapapun yang kehilangan nyawanya untukku akan menyelamatkannya. Ya, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan dirinya sendiri. Ya, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia? Kau begitu kaya, ya, seperti Elon Musk,
yang punya kekayaan ribuan triliun. Ya, saya tidak pernah kagum. Ya, itu dengan kekayaannya. Saya tidak pernah kagum dengan kekayaan Bill Gates. Ya, saya tidak pernah kagum dengan kekayaan Warren Buffett. Ya, dan saya tidak pernah merasa iri karena mereka sangat jauh lebih kaya itu daripada saya. Kenapa? Yesus mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan dirinya sendiri. Tanpa Yesus mereka akan pergi ke neraka. Tanpa Yesus ya itu tidak bisa itu hartanya yang begitu banyak itu untuk membeli keselamatan, tidak bisa. Ya, dan bukan hanya itu. Orang menikmati kekayaan cuma mungkin 70, 80 tahun, mungkin sampai 90 tahun, paling banyak mungkin 100 tahun. Ya, tapi bandingkan 100 tahun kita hidup di dunia ini. Ya, kita bandingkan dengan kekekalan yang sampai selama-lamanya. 100 tahun itu tidak ada artinya. Ya, Yesus mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan dirinya sendiri. Jadi panggilan Tuhan itu mahal. Kenapa? Karena kekekalan itu mahal. Ya, surga itu mahal. Sedemikian mahal sehingga tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang bisa mendapatkannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu memperlihatkan juga bahwa betapa mahalnya surga itu dan saking mahalnya tidak mungkin orang bisa mendapatkannya dengan usahanya, dengan amalnya. Tidak mungkin orang bisa membelinya. Ya, hanya satu yang bisa memberikan itu kepada dia adalah dia yang memiliki surga. Itulah Tuhan sendiri, makanya Yesus harus datang. Ya, dan mati di atas kayu salib supaya kita bisa mendapatkan surga itu. Jadi seringkali panggilan Tuhan itu mahal. Kalau kita lihat sepertinya kita harus meninggalkan segala sesuatu. Itu kenapa? Karena memang surga itu adalah sesuatu yang sangat. Ya, sehingga pertanyaannya, ya apa? Ya, dalam hal apa kita sudah berkorban? Ya, untuk mengikuti panggilan Tuhan. Apakah kita pernah berkorban untuk mengikuti panggilan Tuhan? Ya, apakah ada cara khusus dia memanggil Anda untuk berkorban sekarang? Kemudian yang keempat, kita sudah bahas juga minggu lalu. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk iman dan ketergantungan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, tinggalkan semuanya, negerimu, bangsamu, keluarga ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu negeri apa itu. Dia belum bisa melihatnya dari mata dari mata fisiknya. Ya, itu sama seperti kita kan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Ya, itu seperti apa kehidupan kita ya. Ini misalnya Corazon yang sudah selesai kuliah ya, sudah menyandang sarjana matematika. Ya, mungkin dia belum bisa melihat ini seperti apa hidupnya 10 tahun akan datang, 20 atau 30 tahun akan datang. Ya, ini sebagian dari kita sudah di atas 50, sudah setengah abad, ada yang sudah di tepian, ya toh. Sehingga setiap waktu selalu berbicara, sudah mau berangkat, sudah mau berangkat. Ya, tidak boleh jauh-jauh dari San Diego katanya. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu kan umur kita berapa. Ya. Dan juga kita tidak tahu ya ini seperti misalnya kayak Corazon 10 tahun dari sekarang seperti apa 20 tahun. Ya, tapi ya kita harus belajar untuk beriman dan bergantung kepada Tuhan. Ya, ini sama seperti Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan di Yogyakarta ya pada waktu itu. Ya, waktu itu saya ingat saya belum selesai dari SBC. Tapi Tuhan memberikan pernyataan. Ya, biasanya saya itu paling sering itu kayak seperti dapat apa ya? Dapat pencerahan ya atau Tuhan bicara itu biasanya jam-jam 1, jam 2.
pas lagi nggak tidur, terus ada sesuatu gitu yang terus ya itu berbicara di dalam benak saya atau dalam hati saya. Tuhan bilang kau harus kembali ke Jogja. Ya sehingga ada tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan secara manusiawi untuk melayani di kota yang besar seperti Singapura, di gereja yang besar. Kemudian saya tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Ya, nah, jadi untuk itu kita perlu apa? Iman dan bergantung kepadanya. Sama seperti bangsa Israel itu kan. Ya, Tuhan bebaskan mereka. 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka harus belajar beriman dan bergantung kepada Tuhan. Dan bahkan di padang gurun sekalipun ada makanan, ada kehidupan. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Ya, sekarang dunia ini sedang semakin kacau ya kalau kita lihat. Gitu. Kita nggak tahu ini mungkin bulan depan ini Pertalite akan naik. Gitu. Ini sudah pusing juga ini Sri Mulyani untuk ngatur APBN ini. Ini gimana ini karena subsidi Pertalite itu sampai 500 triliun katanya. Ya tinggi sekali, tapi kalau itu dinaikkan bagaimana dengan situasi di Indonesia? Harga-harga pasti naik. Ya, mungkin akan banyak orang ya mahasiswa akan turun ke jalan. Ya, kita tidak tahu. Ya dulu soal apa? Migor aja itu ya. Sudah heboh kayak begitu kan? Sampai demo seperti itu. Nah, kalau ya orang kalau migor itu ya kebutuhannya berapa sih misalnya 1 bulan ya. Tapi kalau BBM dinaikkan, wah itu dampaknya bisa besar, apalagi dengar-dengar bisa sampai berapa, 10.000, ya seperti itu, ya dari 7.000-an. Ya. Nah, jadi sering sekali kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, tetapi kita belajar untuk percaya. Ya, seperti Abram, dia beriman, kemudian dia hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, meskipun belum jelas ya seperti apa, dia belum punya gambaran ya, tapi karena Tuhan suruh ya udah jalan. Ya, nah, jadi sama seperti kita. Karena Tuhan suruh kita untuk mengikut Dia, menyerahkan hidup kita, ya menjadi muridnya. Ya, udah kita percaya saja bahwa Tuhan akan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Amin. Ya, Tuhan akan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Hidup kita ini adalah hidup bukan karena melihat, ya, tetapi karena percaya. Ya, nah sekarang kita akan meneruskan poin yang berikutnya. Ya, itu tadi sampai yang keempat. Nah, poin yang kelima di sini adalah bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk pemisahan dari dunia yang berdosa. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil Abram, maka Tuhan mau memisahkan dia dari dunia yang berdosa. Ya, dari dunia dan dosa. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Abram harus meninggalkan Ur? Ya, Ur Kasdim, ya, walaupun itu kota yang besar, ya, itu adalah kota yang masyhur, pusat kebudayaan, tetapi itu juga adalah kota pusat penyembahan berhala. Ya, dan bukan hanya itu, ya, seluruh keluarga besar dari Abram itu mereka adalah para penyembah berhala. Ya, kita bisa membaca itu di dalam Yosua pasal 24. Ya, Yosua berkata kepada bangsa Israel, dulu Abram dan nenek moyangnya, ayahnya Tera, mereka tinggal di Ur, dan mereka itu mengikuti, menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Tapi kemudian Yahweh datang, Tuhan datang, dan Yahweh meminta dia, yang memerintahkan dia, kau harus pergi, meninggalkan semuanya. Jadi Tuhan di situ ketika memanggil Abram, maka dia memisahkannya dari rootnya, dari akarnya. Ya, dari akarnya yang berdosa, ya, juga sama seperti kita ketika Tuhan memanggil kita.
Ya, dia mau memisahkan kita dari root kita yang berdosa. Dan Anda bisa melihat itu membandingkan dalam Kejadian 31 misalnya, ya ketika Rahel ya istri dari Yakub yaitu balik ke Kanaan, ya Alkitab mengatakan apa? Ketika Yakub meninggalkan Laban itu, maka Rahel istrinya membawa beberapa apa itu yang namanya terafim ya, jadi jimat ya, jadi kayak apa berhala ya, berhala-berhala Laban itu dia bawa kembali ke Kanaan. Ya, karena memang ini adalah kota yang ya Ur ini daerah ini adalah daerah yang memang pusat penyembahan berhala. Jadi bagaimanapun Yakub ketika dia mengambil Rahel menjadi istrinya, ya itu masih belum bersih itu Rahel itu pemikirannya. Ya, dia membawa terafim ayahnya katanya si Laban itu. Jadi benda-benda berhala itu ya yang selama ini dipakai oleh Laban. Ya Laban itu adalah penyembah berhala ya, dia tidak mengenalnya. Ya, karena dia masih ada di wilayah urusan. Ya, jadi tidak diragukan Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarga dan negaranya untuk memisahkan dia dari pencobaan itu. Jadi kadang-kadang begitu juga yang terjadi dengan kita. Ya, Tuhan harus memanggil kita, memisahkan kita ya dari lingkungan kita, dari satu situasi tertentu ya untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Tuhan Yesus mengajar kita, ya, itu dua Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, sering sekali pencobaan itu membuat kita jatuh ya, kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah ini juga panggilan kita. Jika kita ingin mengikut Kristus, kita harus berpaling dari dosa dan segala pencobaan kepada dosa. Kalau kita ingin mengikut Kristus, kita harus meninggalkan dosa. Juga pencobaan untuk berdosa. Di dalam 1 Tesalonika 5:22, Rasul Paulus di situ menulis, dia mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk kejahatan. Jauhkan di sini bisa diterjemahkan lari dari setiap bentuk kejahatan. Sama seperti Yusuf yang lari. Ya, ketika istri dari Potifar, ya, istri dari Potifar itu mengajak dia untuk berselingkuh. Ya, lari, tinggalkan itu. Ya. Dalam mengikuti Tuhan, Abraham perlu melarikan diri dari segala bentuk kejahatan, termasuk dosa yang merajalela dalam keluarga dan negaranya. Ya, kadang-kadang kita tidak cukup kuat untuk menghadapi dosa. Kalau kita tinggal di negeri yang berdosa, dan di sekeliling kita itu semua adalah orang-orang berdosa, yang menganggap dosa itu hal yang biasa, ya, maka itu bisa sangat kuat mempengaruhi kita juga untuk hidup dalam dosa. Ya, kita perlu meninggalkan itu, kita perlu melarikan itu. Dan Kristus memanggil kita untuk setiap hari menyingkirkan dosa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau matamu menyesatkanmu, tongkel ya, jadi kelihatannya ekstrim begitu. Ya, jika tangan kita itu menyakiti kita harus potong. Maksudnya apa? Kita harus melakukan segala kemungkinan untuk bebas dari dosa, termasuk meninggalkan lingkungan, ya, karena godaannya sedemikian kuat. Jadi, saudara, itulah yang Tuhan panggil untuk dilakukan Abraham. Harus tinggalkan rumah ayahmu, negerimu, ya, kemudian sanak saudaramu. Ya. Mengapa? Karena aku memilihmu untuk sebuah tugas yang khusus. Ya, karena nanti Mesias harus datang melalui Abraham, keselamatan itu harus datang melalui keturunan orang ini. Ya, sehingga Tuhan harus memisahkan dia dari akarnya. Ya, itu poin yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, panggilan Tuhan itu tetap. Ya, panggilan Tuhan itu tetap. Ya.
Mengapa panggilan Tuhan itu tetap? Ya, bagaimana kita dapat menyelaraskan panggilan Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 dengan apa yang Stefanus katakan tentang panggilan ini dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Apakah ini adalah panggilan yang sama? Ya, aspek lain tentang panggilan Tuhan kepada Abraham adalah kegigihannya. Ya, dan sepertinya ini adalah kali kedua Tuhan memanggil Abraham. Abram, ya pada waktu itu namanya Abram, belum Abraham. Stefanus memberitahu kita bahwa Tuhan awalnya memanggil Abram ketika dia berada di Ur. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 2. Ya, Stefanus menjawab. Ya, ini waktu dia mau dirajam itu kan. Ya, dia berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Elohim yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada leluhur kita Abraham ketika masih berada di Mesopotamia sebelum ia tinggal di Haran. Dia berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sana keluargamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ya, maka sesudah keluar dari negeri orang Kasdim, ia tinggal di Haran. Ya, dia pergi ke Haran. Ya, bersama dengan Terah itu kan. Ya, itu Terah ayahnya juga ikut. Ya. Jadi sebetulnya ada masalah di situ kalau kita perhatikan. Ya, Tuhan suruh dia untuk meninggalkan ayah ibunya. Ya, tapi itu ayahnya Terah itu ikut sampai ke Haran. Kemudian setelah itu ayahnya mati, Elohim memerintahkannya, ya ini menurut Stefanus, Elohim memerintahkannya pindah ke negeri yang sekarang kamu diami ini. Ya, jadi maksudnya apa di sini? Bahwa panggilan Tuhan itu tetap atau persisten. Ya, jadi sering sekali yang terjadi ketika Tuhan memanggil kita, kita ini masih terus berkeras, nggak mau taat, ya, nggak mau taat. Ya, memang yang paling bagus itu kan ketika Tuhan bicara itu satu kali kepada kita, langsung kita taat, nah itu lebih mudah, begitu kan, bagi Tuhan. Ya, tapi sering sekali manusia itu tidak seperti itu. Ya, jadi Tuhan sudah panggil dia di Ur, ya, lalu kemudian dia pergi ke Haran, tapi dia pergi ke Haran bersama dengan Terah, lalu kemudian itu Terah meninggal, lalu kemudian Tuhan bicara lagi kepadanya. Kalau kita lihat di sini menurut dari Stefanus. Ya, jadi di Haran itu Tuhan bicara lagi kepadanya dan memerintahkannya pindah ke negeri yang sekarang kamu diami ini, ya, yaitu Israel, ya, tanah Kanaan. Ya, nah jadi itu yang bisa kita lihat di sini, bahwa panggilan Tuhan dalam diri Abraham itu dia persisten, ya, dia itu tetap, ya, tidak berubah. Ya, kita bisa ambil ilustrasi misalnya Yunus itu kan, kisah Nabi Yunus. Tuhan perintahkan dia, ya Yunus kau harus pergi ke timur, ya ke Niniwe, kota yang besar, kau harus menyerukan suara pertobatan. Karena mereka begitu jahat, kejahatannya sudah sampai kepadaku, kata Tuhan. Kalau engkau tidak pergi ke sana, maka mereka itu semua akan binasa. Tapi Yunus apa yang dia lakukan? Ya, dia pergi ke barat, dia pergi ke Yope. Dia menjauhi panggilan Tuhan, dia tidak mau taat kepada Tuhan. Ya, sehingga kemudian yang terjadi dia harus masuk ke dalam perut ikan. Ya kan, selama 3 hari 3 malam dia ada dalam perut ikan. Mengapa? Karena dia tidak mau taat. Tapi kemudian akhirnya ikan itu memuntahkan dia, ya, dan Tuhan menghidupkan dia, ya. Kita percaya kalau kita membaca itu di dalam Ayub pasal yang kedua itu, ya itu sebetulnya dia dalam perut ikan itu dia mati di situ. Ya, tapi Tuhan mengembalikan nyawanya. Lalu kemudian Tuhan datang lagi berbicara lagi kepadanya. Pergi ke Niniwe. Baru setelah kali kedua dia mau taat. Setelah masuk ke dalam perut ikan, dia baru mau taat. Ya, nah, jadi kita pun hati-hati, ya, kalau Tuhan mengatakan sesuatu atau menyatakan sesuatu kepada kita, langsung kerjakan, langsung taat.
Ya, jangan berlambat-lambat atau jangan dulu sampai harus masuk perut ikan. Jangan sampai mengalami kesulitan dulu baru kemudian kita mau taat. Jadi panggilan Tuhan itu tetap. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, ya panggilan Tuhan mencakup janji-janji besar bagi mereka yang taat. Ya, jadi kalau Tuhan memanggil kita ya untuk satu tugas, untuk satu tujuan, ya misalnya apa? Tuhan manggil kita untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk uh, memberitakan Injil. Ya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah, kalau Tuhan memanggil kita, maka biasanya Tuhan itu juga dia akan ya, memberitahu bahwa ada janji-janji besar, ya, ada berkat-berkat besar bagi mereka yang taat. Ya, jadi Tuhan tidak hanya sekedar Abraham, ya itu pergilah tinggalkan negerimu, ya itu rumah ayahmu, kemudian sanak saudaramu, ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ya, kalau kalimatnya cuma sampai di situ, barangkali Abraham itu dia tidak tertarik. Ya, atau dia bilang untuk apa? Ya, nah tetapi selalu ya panggilan Tuhan itu mencakup ada janji-janji besar bagi mereka yang taat. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar." Ya, padahal waktu itu dia mandul kan, itu si Sarah itu. Kita tidak punya keturunan. Kemudian Tuhan bilang, "Aku akan memberkati engkau." Ya, aku akan memberkati engkau. Ya, di dalam setiap aspek kehidupanmu. Kemudian, aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ada terjemahan lain mengatakan jadilah berkat ya, tapi Tuhan ini kalau menurut saya ini adalah sebuah statement ya, pernyataan dari Tuhan. Engkau akan menjadi berkat. Dalam pengertian bukan karena apa yang dilakukan oleh Abraham, bukan karena itu sesuatu yang dia usahakan, tidak, tapi karena penetapan Tuhan. Abraham itu dia akan menjadi berkat. Kemudian Tuhan katakan, aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan bilang, aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau. Ya, jadi semua kaum di muka bumi ini, kalau mereka memberkati Abraham, ya, kalau mereka menghormati Abraham, maka Tuhan akan memberkati mereka. Ya. Jadi kita lihat siapa yang memberkati Abraham. Ya, yang memberkati Abraham itu adalah orang-orang Yahudi tentu ya, orang Israel. Kemudian orang-orang Kristen. Ya, tapi juga orang-orang Muslim. Iya kan? Ibrahim ya, mereka menyebutnya Ibrahim, itu adalah sebuah nabi yang sangat mereka hormati. Ya, maka Tuhan pun akan memberkati mereka. Ya, kemudian nah cuman ada konsekuensi ya bagi mereka yang apa namanya? Mengutuk ya, mengutuk Abraham juga akan dikutuk ya, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk memberi Abraham sebuah tanah. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Ya, kemudian janji ini diperluas dalam Kejadian 12 ayat 7. Tuhan berkata, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini. Jadi Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, ya, keturunan Abraham. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ini, ya, orang-orang apa namanya? Ya, orang-orang Arab juga ya, itu kan sebetulnya mereka juga keturunan Abraham juga ya. Kalau kita perhatikan ya, dari siapa itu?
Hagar. Ya, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan juga ya. Cuman ya ini, mereka ini sampai sekarang kalau kita lihat ya, itu bertengkar terus. Kenapa? Kalau saya lihat ya, itu simple ya, melihat apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan orang-orang ke Palestina itu. Ya, karena iman mereka menolak Mesias. Karena mereka menolak Kristus. Sehingga tidak ada damai di dalam hati mereka. Ya, orang kalau menolak Yesus, maka dia berpikirnya itu adalah physical. Dia melihat tanah itu secara fisik. Ya, ini adalah tanah kami, kata orang Yahudi. Orang Arab Palestina bilang, enggak, ini adalah tanah kami. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita akan menyadari bahwa apa? Ya, kita akan melihat bahwa tanah Kanaan itu sebetulnya ya itu berbicara tentang living in the presence of God. Hidup di hadapan hadirat Tuhan. Jadi yang kita pahami itu adalah tanah secara rohani. Ya, tanah secara spiritual, bukan tanah secara fisik. Ya kan? Ya, makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, rubuhkan bait suci itu, aku bangun dalam 3 hari. Mereka bilang, Herodes bangun ini berapa? 56 tahun kalau nggak salah. Engkau mau membangun 3 hari. Ya, mereka tidak mengerti bahwa bait suci itu adalah diri kita ini sendiri. Kita ini adalah bait suci. Ya, bagi Tuhan gedung itu nggak penting. Ya, gedung gereja itu nggak penting. Ya, jadi kalau gedung secara fisik itu dihancurkan, ya, mungkin itu dihancurkan secara apa? Itu karena gempa misalnya. Saya waktu ke Mamuju itu bertemu dengan satu gereja besar yang hancur, besar sekali gereja Toraja. Kemudian saya mengambil video itu pendetanya di tengah-tengah reruntuhan gereja yang begitu besar. Sampai sekarang mereka belum selesai membangun, masih cari-cari dana terus ya. Beberapa waktu yang lalu itu pendeta itu mengirimkan SMS kepada saya, minta tolong bisa dapat dukungan dana. Kami belum berhasil membangun di gereja kami yang runtuh akibat gempa Mamuju itu. Dan saya ingat itu gempa Mamuju 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun mereka belum berhasil bangun. Tapi saya ingat waktu saya ambil video kesaksian dia dan foto-foto, dia bersaksi di tengah-tengah runtuhan gerejanya itu sambil nangis. Sambil menangis. Kemudian dia perlihatkan juga itu menara, ya itu dia bikin menara. Ya, dia dulu melayani di Jakarta, di satu gereja Toraja di Jakarta, lalu mungkin dipindah oleh sinodenya ke Mamuju, lalu kemudian itu saya tanya, ini yang punya ide bikin menara ini siapa? Ah ya katanya. Untuk apa saya tanya? Ya untuk bersaksi, ya itu sebagai kesaksian. Saya bilang, bagaimana bisa menara jadi kesaksian? Kalau kau tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, kesaksian itu bukan pada menara gerejamu. Kesaksian itu pada ketika engkau memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, dan wah, ya sebelumnya dengan bangga begitu kan, supaya ini bisa dilihat dari kejauhan pun bisa dilihat gereja kami. Tapi sekarang semuanya harus dihancurkan. Pada waktu itu belum dirubuhkan menaranya, tapi setelah saya lihat, oh ini harus dirubuhkan benar. Waktu kemudian mereka rubuhkan. Habis semua rata dengan tanah. Jadi kalau ada orang Kristen, gereja-gereja yang memandang bahwa gereja itu adalah gedung gereja, lalu kemudian seberapa besar
ya, atau kecil itu menentukan kebanggaanmu. Kalau makin besar, kau makin bangga. Itu nggak ada artinya bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan Elohim itu roh, ya kan? Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita ini, ya, di dalam tubuh kita ini, di dalam roh kita ini, Tuhan berdiam di dalam rohani dan kita menjadi bait suci. Ya, jadi tanah Kanaan itu harus dipandang secara spiritual. Karena semua yang kelihatan ini, ya bahkan termasuk ini badan kita ini, semua akan hilang. Betul nggak? Semua akan lenyap. Uang kita semua akan hilang. Ya, dan satu waktu kita udah nggak butuh lagi semua itu. Waktu kita masuk di dalam kekekalan. Ya, sehingga kita harus memahami bahwa janji Tuhan akan sebuah negeri bukan hanya bersifat duniawi. Nah, ini penting sekali ya. Harus kita ingat. Ketika Tuhan mengatakan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya orang Israel harus memahami. Dan Abram dia memahami itu bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat surgawi, yang jauh lebih bernilai daripada yang fisikal. Ya, Ibrani 11 ayat 8. Oleh iman Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Oleh iman, ia taat. Dia pergi, dia nggak tahu kemana itu. Dengan iman, ia hidup sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan. Di sana ia tinggal di dalam kemah bersama Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang sama. Sebab ia mengharapkan kota dengan dasar yang kokoh yang dirancang dan dibangun oleh Elohim. Ya, semua bangunan bikinan manusia, apakah itu Menara Eiffel, apakah itu World Trade Center, udah hancur ya. Ya, dulu ada satu pendeta di Surabaya, dia membangun Menara Jakarta dan bangga banget ini. Tapi gagal juga ya itu Menara Jakarta ini. Bangunan secara fisik. Ada orang-orang yang membanggakan apa yang dia bangun di dalam dunia ini. Seberapa bagus rumah kita, ya seberapa bagus gedung gereja kita, ya semua itu bukan dasar yang kokoh. Semua akan hilang. Tapi apa yang Tuhan rancang dan bangun, itulah dasar yang kokoh. Ya, dan kita harus mengarahkan hati kita kepada itu. Jadi negeri di sini adalah negeri secara spiritual ya. Jadi Kanaan itu konsep tanah perjanjian ya, is speaking about living in the presence of, yaitu berbicara tentang hidup di hadapan hadirat Tuhan. Jadi selama kita hidup di hadapan hadirat Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, taat kepada Tuhan, kita ada di tanah Kanaan. Kita berada di negeri yang dijanjikan itu. Ya, tapi lihat, orang Israel, mereka tinggal di Israel, tapi menyembah berhala, apa yang Tuhan lakukan? Ya bawa orang Asyur datang, hancurkan mereka. Tuhan bawa orang Babel datang, hancurkan dan tawan mereka. Imam-imam dibunuh. Ya, kita baca itu dalam kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia. Imam-imam dibunuh di bait suci. Bait suci diratakan sama sekali. Bahkan sampai sekarang ya kalau kita lihat. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Bait suci tidak ada. Ibadah kurbannya tidak ada. Lalu bagaimana orang Israel bisa diampuni dosanya kalau tanpa penumpahan kurban? Itu penumpahan darah hewan. Domba atau kambing atau sapi. Tidak bisa. Mereka tetap hidup dalam dosa selama mereka menolak Mesias. Ya, itu juga sama seperti itu saudara sepupu kita itu. Yang merayakan hari raya kurban itu.
Penulis Ibrani mengatakan bagaimana mungkin darah domba, darah lembu, darah kambing dapat menebus dosa? Tidak bisa. Ya, hewan tidak sebanding dengan manusia. Hewan tidak diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Yang serupa dan segambar dengan diri Tuhan, dan dia adalah Tuhan sendiri, itulah Yesus. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Ya, itulah kota dengan dasar yang kokoh, yang Tuhan rancang, Tuhan bangun untuk setiap kita, saudara. Yang kedua, Tuhan berjanji membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu apa? Dia nggak punya anak. Ya, ketika dia menerima janji ini, dia tidak memiliki anak. Nama aslinya Abraham berarti bapak yang ditinggikan, sementara nama belakangnya Abraham berarti bapak dari banyak orang. Abraham artinya bapak yang ditinggikan. Dalam budaya pada waktu itu sangat memalukan untuk tidak memiliki anak. Anda bisa membayangkan kakek yang datang setiap kali Abraham memperkenalkan dirinya. Sorry, itu bukan kakek, ketika ya. Itu ketika ada orang datang, setiap kali Abraham memperkenalkan dirinya. Ya, itu siapa namamu? Dia bilang, namaku Abraham. Ya. Berapa banyak anak yang kamu miliki? Nggak ada. Oh, Abraham dan istrinya menanggung rasa malu dan beban yang besar karena kenyataan ini. Dan jelas itu selalu menjadi harapan mereka untuk bisa mendapatkan dan membesarkan anak. Tapi ketika Tuhan panggil dia, tinggalkan segala sesuatu, ya, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan itu tanah perjanjian, Tuhan bilang, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Ya, dia akan menjadi besar, dan sampai hari ini sudah. Dia menghasilkan keturunan, baik secara biologis, itulah bangsa Israel, tapi juga keturunan-keturunan rohani, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan jumlahnya sedemikian banyak. Ingat itu satu peristiwa ketika Tuhan bawa dia satu malam lihat bintang. Lalu kemudian dia tantang Abraham. Abraham, coba kamu lihat itu bintang. Kalau kau bisa menghitungnya, maka anak-anakmu juga akan bisa dihitung. Kemudian Tuhan bawa dia ke pantai. Coba kamu lihat ini pasir, ini pulau. Kalau kau bisa menghitungnya, maka anak-anakmu juga bisa dihitung. Ya, keturunan Abraham sejak era dia sampai saat ini, berapa banyak jumlahnya itu? Gak bisa dihitung. Ya, sedemikian banyak, sedemikian besar. Ya, luar biasa ya, Abraham ini tokoh yang luar biasa. Juga Tuhan berjanji untuk apa? Memberkati dia. Aku akan memberkatimu. Kata berkat adalah kata yang kaya, bisa diterjemahkan bahagia. Ya, bahagia. Berkat Tuhan membawa sukacita dalam kehidupan seseorang, apapun keadaannya. Berkat berkaitan dengan persetujuan. Abraham akan disetujui oleh Tuhan karena ketaatannya. Tapi itu juga memiliki konotasi nikmat. Tuhan akan memberikan kemurahannya atas kehidupan Abraham seperti yang kita lihat di sepanjang hidupnya. Ya, Tuhan memakmurkannya dengan kekayaan. Dia memberinya bayi ya ketika dia dan istrinya melewati usia subur, ya itu Ishak. Berkat terbesar jelas hadirat Tuhan. Tuhan akan berbicara dengan Abraham dan mengunjungi rumahnya. Kita lihat di Kejadian 18. Kitab suci menyebut Abraham sebagai sahabat. Tuhan mengatakan, aku akan memberkatimu. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Ya, ini ketika orang lain memandang kita. Mari kita lihat hidup kita. Ketika orang memandang hidup kita, apa yang mereka katakan tentang kita? Ya, apa yang mereka katakan?
ketika mereka melihat Shane. Itu teman-temannya melihat Shane. Apakah itu kalimat yang muncul itu ada kalimat, kasihan sekali anak ini ya? Atau, betapa beruntungnya Shane ini. Itu ketika orang melihat Corazon misalnya. Apakah kemudian yang muncul adalah rasa iba? Kasihan sekali anak ini ya. Kenapa kok dia bisa sampai seperti ini? Ya, itu ketika orang melihat, nah ini ya, ini yang sedang tren sekarang ini siapa? Verdi Sambo. Dia punya anak-anak tuh. Ada berapa anaknya? 4. Kalau nggak salah 4 orang ya. Bahkan ada yang baru umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Anda bayangkan tuh. 1,5 tahun bapaknya dipecat, bintang 2, itu polisi, dipecat. Sekarang mau menghadapi ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Karena pembunuhan berencana, dan istrinya pun ya, ibu dari anak-anaknya sekarang juga sudah ditetapkan jadi tersangka. Anda bayangkan tuh. Ya, itu ketika ini teman-teman ya, ini dari anaknya si Verdi Sambo, kan ada yang kuliah di SMA ya, SMA atau SMK itu, SMA Taruna Nusantara. Ada juga yang umur 21 tahun. Ya, ketika teman-temannya melihat anak-anak ini, apa yang ada di dalam benak mereka? Ya, ketika orang Indonesia melihat anak-anak Verdi Sambo, apa yang ada dalam benak mereka? Aduh, ya toh. Itu ketika orang di luaran sana melihat anak-anak kita, apa yang ada di dalam benak mereka? Apakah mereka mengatakan, wah ini anak-anak yang berbagi, atau aduh kasihan sekali ya, malang sekali nasib. Ya, nah, mari kita lihat hidup kita. Berkat-berkat apa yang sudah Anda nikmati dalam hidup Anda sebagai akibat dari ketaatan Anda kepada Tuhan? Apakah orang di luaran sana, apakah teman-teman kita, apakah saudara-saudara kita melihat kita sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan? Keluarga kita sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya bertemu dengan keluarga-keluarga, ya bahkan saudara-saudara saya ya begitu, yang saya tidak bisa melihat ini mereka ini orang diberkati oleh Tuhan. Ya, hidupnya begitu susah, begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Ya, apakah itu yang Tuhan janjikan atas hidup kita? Saya tidak yakin, saudara. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan, ya maka Tuhan akan melihat, oh ini orang yang diberkati. Ini adalah keluarga yang diberkati. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan melihat bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan namamu masyhur. Ya kan? Nama Abraham menjadi sangat masyhur. Ya, siapa di dunia ini yang tidak tahu nama itu? Bahkan begitu banyak orang yang bangga yang menyandang nama itu. Itu nama yang luar biasa kan? Banyak orang yang pakai Abraham. Di dunia siapa yang terkenal dengan nama-nama Abraham? Ada enggak? Abraham Lincoln, ya toh? Itu presiden terkenal Amerika yang dia ingin menghapuskan perbudakan sampai sekarang. Ya Abraham Lincoln, ya, itu nama yang bagus. Ya, Tuhan menjadikan namanya masyhur. Ya sampai saat ini orang mengenal dia, orang mengenang dia, orang menghormati dia. Ya kalau Anda pergi ke Israel maka akan Anda ketemu itu, ya makam Abraham. Orang Israel sangat menghormati Abraham. Orang Muslim sangat menghormati Abraham. Ya kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita juga sangat menghormati
Abraham. Ya, lalu Tuhan bilang apa? Engkau akan menjadi berkat. Ya, ini penting, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, berkat itu tidak boleh, dan seharusnya tidak hanya berhenti sampai pada hidup kita, tidak. Berkat itu harus mengalir ke tempat lain, mengalir ke orang lain, ya, mengalir ke keluarga-keluarga yang lain, ya, mengalir ke kota-kota yang lain, mengalir ke bangsa-bangsa yang lain, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, kalau kita melihat dalam dunia ini, saudara, ya, ini siapa bangsa yang sangat diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain? Ya, kita bisa lihat, kan, ya, bangsa yang menghormati Abraham, ya, yang beriman seperti iman Abraham. Ya, bangsa di mana di situ mayoritas adalah anak-anak Tuhan. Ya kan, kita lihat Amerika, Inggris, itu bangsa-bangsa yang diberkati. Ya, yang tidak hanya sampai berhenti pada diri mereka, tapi mengalir ke tempat lain. Saya itu kemarin baru membawa itu salah satu pimpinan dari lembaga Amerika, ya, lembaga Kristen, ya, termasuk lembaga donor juga, ya, The Advancing Native Mission. Ya. Itu salah satu pimpinnya, itu pimpinan saya bawa kemarin mengunjungi proyek-proyek kita yang ada di Gunung Kidul. Mereka memberkati luar biasa. Memberkati dengan kambing, memberkati hamba-hamba Tuhan, ya, memberkati dengan buku-buku rohani, ya, memberkati dengan dana, gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Gunung Kidul. Ya, itu semua dana dari mana? Dana dari anak-anak Tuhan yang ada di Amerika. Betul, ya, ada orang-orang tertentu, ya, di negara-negara ini yang katakanlah mungkin serakah atau bagaimana. Tapi lihat, dananya boleh memberkati anak-anak Tuhan, boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, bulan lalu aja saya salurkan sampai sekitar 100-an juta itu setiap bulan. Bahkan di tengah-tengah pandemi, ya, bukan pandemi. Sekarang Amerika menghadapi inflasi. Masih terus. Dan terus kita salurkan. Ya, supaya anak-anak Tuhan yang menderita, gereja-gereja Tuhan yang menderita, ya, yang berkekurangan, ya, itu di wilayah Gunung Kidul itu menyedihkan, ya. Ya, pendeta-pendeta ada yang gajinya satu bulan tuh cuma 500.000, 750.000. Ini gimana cara nolongnya? Ya, ini kita itu kasih bantuan ke jemaatnya supaya jemaatnya bisa lebih maju ekonominya. Ya, dengan kambing mereka bisa punya pupuk, ya, itu pupuk kandang organik, ya, bisa membuat itu hasil tanamnya lebih bagus. Kemudian kita beri indigo vera, nanti besok-besok kita lagi akan itu berikan kapulaga, ya, itu dan sebagainya, ya. Jadi itu tanaman-tanaman yang cocok di wilayah yang kering dan berbatu-batu seperti wilayah Gunung Kidul, yang bisa akan memperbaiki ekonomi. Nah, jadi itu kalau Tuhan berkati kita, itu salurin aja. Makin banyak kita salur tuh pasti akan makin banyak datang tuh. Ya, tapi kalau kita tahan, maka berkat itu jadi penyakit. Jadi penyakit. Kalau berkat Tuhan sebetulnya sudah memberkati kita dan kita tidak salurkan, itu menjadi penyakit. Ya, Tuhan berkata, Abram, engkau akan menjadi berkat. Ya, mari kita lihat hidup kita, apakah kita sudah menjadi berkat. Dan yang terakhir, semua orang di seluruh bumi akan diberkati melalui Abram. Semua orang. Ya, sebelumnya itu dibarengi dengan warning, ya. Tuhan katakan, aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Wah, ini artinya apa? Ya. Ini artinya syarat untuk mendapatkan berkat
dari Tuhan adalah kita harus memberkati Abram dengan pengertian apa? Kita menghormati imannya dan kita sejalan dengan iman Abram kepada Yahweh. Nah ini, ya, tidak boleh ada penolakan di situ. Tapi kalau mereka yang ingin menghancurkan Abram, ya termasuk keturunannya, Tuhan mengatakan, aku akan mengutuk mereka. Ya, aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Orang yang mengutuk Abram dengan pengertian orang yang mengutuk iman Abram itu sama dengan apa? Orang yang mengutuk Tuhan. Orang yang mengutuk Tuhan akan dikutuk. Ya kan? Dengan kata apa? Orang yang menindas keturunan Abram, orang yang menindas orang-orang yang beriman seperti Abraham, juga akan dikutuk oleh Tuhan. Dan kita bisa dengan gampang melihat itu. Ya, negara-negara di dunia yang terkutuk itu ya seperti apa sih? Ya, negara yang tidak hidup benar. Negara yang menganiaya anak-anak Tuhan. Negara yang menganiaya orang-orang percaya. Menjadi terkutuk mereka. Ya, Afghanistan itu menjadi negara terkutuk itu. Iya kan? Ngeri itu penganiayaan orang-orang Kristen di sana. Korea Utara itu menjadi negara terkutuk itu. Orang Kristen habis-habisan itu. Ya, dianiaya di sana. Ya, jadi orang yang mengutuk Abram sama seperti orang mengutuk iman Abram, mereka juga menjadi terkutuk. Saat itu akan jauh. Ya, makanya kita lihat itu. Ya, kemiskinan, kebodohan, luar biasa. Ya, dan terakhir Tuhan mengatakan, dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Wah, hebat sekali orang ini. Ya, mungkin kita tidak apa namanya? Ya tentu ya, kita tidak berani mengatakan, oh karena engkau shine, seluruh kaum di bumi akan diberkati. Ya, apalah shine, ya, apalah saya, siapalah saya. Ya, itu siapalah saya Eli ya. Ya, ini saya ini siapa sih? Nah, gitu kan. Tapi paling enggak, coba lihat hidup kita ini. Apakah kita sudah jadi berkat? Ya, di lingkup yang paling kecil aja dulu lah. Di rumah kita, di rumah tangga kita. Ya, atau di tengah-tengah keluarga besar kita, keluarga inti kita. Apakah saya sudah menjadi berkat? Ya bisa nggak itu ada kalimat kayak begitu? Dan karena engkau shine, maka semua anggota keluargamu, papa, mamamu, dan kakakmu itu akan diberkati. Atau ya, karena engkau shine, maka seluruh anggota keluargamu, papamu, mamamu, kemudian itu kakakmu, semuanya sakit kepala terus tiap hari mikirin kamu. Ya, itu memikirkan ulahmu. Ah, itu yang mana itu? Yang mana? Ya kan? Nah, jadi mari kita mulai dari yang paling kecil dulu lah, ya, dari keluarga kita. Ya, bisakah kemudian kita dengan yakin melihat, oh karena saya. Karena Tuhan sudah berkati saya, maka semua orang di lingkup terkecil keluarga saya. Karena Eli, maka papanya, Toto, Ernie, tante-tantenya, Makwan, semua diberkati. Amin, Eli? Ya, amin ya. Ah, ya, karena saya ikut Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, maka lingkup terkecil dari keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Semua orang di seluruh bumi diberkati karena iman Abraham. Ini adalah janji paling berharga yang diberikan kepada Abraham. Ini adalah ayat kunci dalam sejarah penebusan. Ya, Tuhan berjanji untuk memberkati semua orang di bumi melalui Abraham. Bagaimana caranya? Dengan mengirimkan Mesias. Yesus Kristus melalui garis keturunan Abraham. Mesias akan menjadi ilahi, dia adalah Tuhan dan manusia, dia akan mati untuk dosa-dosa dunia dan bangkit dari kematian pada hari ketiga.
Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham ini, dia adalah berkat bagi semua orang di bumi. Dan biarlah setiap Anda dan saya, ya semua kita jadi berkat yang paling kecil dulu di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian sedikit melebar, itu para tetangga kita senang dengan keberadaan kita. Kemudian saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada. Jadi 7 hal ini yang bisa kita pelajari, kita ingat mengenai itu panggilan Tuhan. Bagaimana memahami panggilan Tuhan? Ya, kita sudah belajar dari Abraham. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk taat kepada wahyu Tuhan. Jadi harus taat. Kemudian ingat bahwa ini adalah pemilihan yang berdaulat. Tuhan yang pilih. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu memilih aku, kata Yesus. Tapi aku memilih kamu. Dan aku menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kemudian panggilan Tuhan itu mahal, artinya apa? Kita harus meninggalkan segala sesuatu. Ya, kita harus berkorban. Ya, pernah nggak kita berkorban bagi Tuhan? Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk apa? Kita beriman kepada Tuhan. Iman bergantung kepada Tuhan. Ya, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk memisahkan diri dari dunia yang berdosa. Ya, Tuhan mau pisahkan kita dari kehidupan yang berdosa, jadi miliknya. Panggilan Tuhan itu tetap. Jadi sampai kapanpun, ya selama kita belum taat, Tuhan panggil terus. Tuhan panggil terus, Tuhan panggil terus. Sampai kita mau taat, dengar-dengar. Dan yang terakhir, panggilan Tuhan mencakup janji-janji besar bagi mereka yang taat. Ya, ada berkat bagi kita yang taat. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat. Nah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur melalui firman-Mu. Kami boleh memahami hakikat dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil Abraham untuk taat kepada panggilan-Mu, untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan juga panggil setiap kami untuk taat kepada panggilan-Mu dan mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk keluarga dari Bapak Syahan, Bu Debi yang sedang berduka, dan seluruh keluarga besar Syahan, di mana kakak kandung dari Bapak Syahan sudah dipanggil oleh Tuhan, Ibu Titin. Kami tahu Tuhan, dia sudah di tempat yang terindah bersama dengan Yesus, di surga, di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan. Oh Tuhan, hiburkanlah seluruh keluarga besar yang sedang berduka, biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Dan suami atau anak-anak yang sedang berduka pun secara khusus mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus. Sambil mengingatkan bahwa hidup dalam dunia ini, sementara kami tidak tahu cara mati kami seperti apa. Tapi yang kami tahu bahwa kalau kami percaya dan beriman kepada Yesus, maka kami akan pergi ke surga. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, buatlah mereka berhasil, supaya studi mereka berjalan dengan lancar, Tuhan mencukupkan kebutuhan, dana yang dibutuhkan untuk studi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami dalam pekerjaan kami, biarlah pekerjaan kami semakin bertambah-tambah, kami dipercayai dalam segala hal,
Kami juga menjadi berkat dalam pekerjaan kami. Jauhkan kami dari ambisi-ambisi yang tidak kudus, karena kami percaya bahwa peninggian itu bukan karena usaha manusia, tapi oleh karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau jabatan itu bukan dari Tuhan, jauhkanlah ya Tuhan. Biarlah semuanya sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Karena kami percaya hidup kami dijamin oleh Tuhan. Berkati orang tua kami, Opa Effendi, Cik Sian, dalam masa tua mereka. Ya Tuhan, berilah kesehatan, berilah sukacita, berilah kebahagiaan, dan juga ingatkan mereka sampai masa tua Tuhan tetap menggendong, sampai masa tua Tuhan tetap bisa memakai mereka menjadi alat ilmu yang indah di tangan. Kami juga teringat untuk Ci Erni dalam pergumulan kesehatan. Terus Tuhan, Engkau kuatkan dia. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, beri dia kesembuhan yang sempurna. Engkau jamah seluruh tubuh, jiwa, dan rohnya saat ini. Tuhan, beri dia kesembuhan dan juga kesehatan yang sembuh. Kami serahkan mereka ke dalam tangan, dia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang tidak mudah saat ini. Kami berdoa berilah hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan secara khusus Ibu Sri Mulyani dan tim ekonominya, agar mereka bisa menemukan solusi apa yang harus dilakukan di tengah-tengah harga BBM, harga minyak bumi yang melambung tinggi. Berdoa Tuhan supaya mereka diberikan hikmat mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan terus pegang bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Roti. Damai-Mu ada atas bangsa kami. Kami menolak semua yang jahat, roh-roh kegelapan, roh-roh di udara yang menolak pengenalan akan Yesus, dan roh-roh yang berusaha untuk mengacaukan. Kami ikat dan tolak dari seluruh bumi Nusantara. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya mengaruniakan damai-Mu, damai sejahtera atas bangsa ini. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-Mu tetap bersatu, bergandengan tangan, mendoakan keselamatan bangsa ini. Menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi lingkungannya. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, semua para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala-kepala desa, sampai ketua-ketua RT di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin pemerintahan. Tuhan berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Dengan pujian ini biarlah kita semakin yakin akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Hati kita teguh, damai sejahtera memerintah dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di dalam kasih Tuhan, hatiku pun teguh. Dianugerahkan damai, aku tentram teduh. Walau ombak menerjang dan tawar menerpa, tiada aku takut, Tuhan besertaku. Kemana Tuhan pimpin, aku ikut terus. Sebab Tuhan selalu memberi perlindungan. Ia selalu jaga sepanjang jalanku. Ia selalu sertaku dan beri kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersama. Amin.